Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Neneng Hayatillah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Semoga kalian semua dalam keadaan selalu sehat dan tetap semangat belajar. Baik anak-anakku sekalian, kita sekarang belajar Bahasa Indonesia masih dalam materi teks laporan percobaan. Kalau yang lalu kita telah mempelajari atau kalian telah mempelajari teks laporan percobaan tentang mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks laporan percobaan, kemudian menyimpulkan isi teks laporan percobaan, kemudian setelah itu kalian juga telah mempelajari struktur teks laporan percobaan, lalu juga telah mempelajari ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, kali ini kalian akan Ibu ajak belajar menyajikan teks laporan percobaan. Ya, menyajikan teks laporan percobaan ini adalah kompetensi atau kemampuan dasar yang final yang harus kalian miliki setelah mempelajari rangkaian kemampuan-kemampuan yang telah kalian capai di pertemuan-pertemuan yang lalu. Baik, sebelum kita membahas bagaimana sih cara menyajikan teks laporan percobaan itu, atau apa sih teks laporan percobaan itu, bagaimana cara menyajikannya, terlebih dahulu ya kita akan kilas balik atau ulas secara singkat teks laporan percobaan ini mulai dari pengertian dan yang lain-lainnya. Pertama, pengertian teks laporan percobaan, ya kalian Ibu harap masih ingat ya. Ini adalah pengertian teks laporan percobaan, teks yang menjelaskan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti, baik itu karya ilmiah ataupun laporan praktikum. Lalu yang berikutnya telah kita pelajari juga, ini kita mau ulang saja ya supaya kalian tetap ingat dan tidak lupa. Struktur teks laporan percobaan, di mana ada judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil percobaan, dan simpulan. Setelah itu telah kita pelajari juga atau telah kalian pelajari juga tentang ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Pada pertemuan yang lalu kalian telah menerima pembelajaran ini, ciri kebahasaan teks laporan percobaan, diantaranya yaitu ada sinonim, ada antonim, ya sinonim adalah persamaan kata atau makna kata. Contoh, halus sama dengan lembut, panci sama dengan wajan, muka sama dengan wajah, dan lain-lain. Antonim yaitu lawan kata atau makna kata, seperti tua lawannya muda, tawar lawannya asin, manis lawannya pahit, dan lain-lain. Yang berikutnya yang ciri kebahasaan teks laporan percobaan adalah ada verba atau kata kerja. Contoh biasa yang digunakan dalam teks laporan percobaan, kata kerja itu seperti mengaduk, menyampur, menyajikan, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya kalimat perintah. Kalimat perintah yang ada dalam teks laporan percobaan biasanya aduklah, campurkan, sajikan, dan lain-lain. Kemudian ada juga kata rujukan. Kata rujukan ini seperti ini, itu, tersebut. Seperti dalam kalimat teks laporan percobaan, campurkan seluruh bahan-bahan yang telah dihaluskan tersebut. Nah, tersebut ini adalah kata rujukan. Kemudian berikutnya ciri kebahasaan teks laporan percobaan ada juga konjungsi atau kata penghubung yang biasa digunakan diantaranya dan, atau, namun, walaupun, kemudian, dan lain-lain. Yang berikutnya ciri kebahasaan teks laporan percobaan numeralia atau kata bilangan, seperti kata bilangan tentu, 1, 10, dan kata bilangan tak tentu, beberapa, banyak, sedikit, dan lain-lain. Yang terakhir, ciri kebahasaan teks laporan percobaan adalah kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Bahwa kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang disusun lebih dari satu verba atau kata kerja. Kalimat majemuk ini kalian telah pelajari ada dua macam, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat.
kata penghubung yang biasa digunakan telah kalian ketahui ya, karena sudah dipelajari di waktu lalu. Berikutnya, teks laporan percobaan juga memiliki kesamaan dengan teks prosedur. Ya, setiap ada kesamaan pasti ada perbedaannya. Nah, jangan tertukar ya karena mirip. Nah, perbedaan teks laporan percobaan dan teks prosedur diantaranya, pertama, struktur teks laporan percobaan ini pada dasarnya hampir sama dengan teks prosedur. Apakah itu teks prosedur? Yaitu teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah-langkah secara berurut sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan pada hasil dan kesimpulannya, di mana hasil dan kesimpulan ini tidak ditemukan pada teks prosedur seperti yang terdapat pada teks laporan percobaan. Yang kedua, pada teks prosedur isinya sekedar menyampaikan tentang sesuatu proses kegiatan atau tindakan yang tidak perlu untuk dilakukan dari awal sampai akhir. Sementara teks laporan percobaan, hal yang disampaikan sangat lengkap hingga pada bagian hasil dan kesimpulannya secara utuh dan lengkap ada. Kemudian sampailah kita kepada menyajikan teks laporan percobaan. Apakah menyajikan teks laporan percobaan? Yaitu yang dimaksud di sini menyajikan teks laporan percobaan, maksudnya membuat teks laporan hasil percobaan atau praktikum. Ya, mungkin kalian di pelajaran yang lain seperti pelajaran IPA ataupun pelajaran-pelajaran yang lain pernah melakukan percobaan dengan guru kalian. Nah, seperti itulah ya, melakukan percobaan kemudian harus dilaporkan. Setiap kegiatan percobaan atau praktikum maka harus dibuat laporannya untuk melengkapi informasi dari percobaan itu. Bagaimana caranya membuat teks laporan percobaan? Iya. Cara membuat teks laporan percobaan nampaknya tidak terlalu sulit asalkan kalian mau berusaha mencoba dan berlatih. Yaitu pertama, langkah yang harus dilakukan supaya kalian bisa menyusun teks laporan percobaan adalah 1. Kalian harus mengumpulkan data kegiatan percobaan yang pernah dilakukan. Ya, kalau kita mau membuat laporan percobaan tentu saja sebelumnya kita harus melakukan percobaan atau praktikum sesuatu kegiatan. Yang kedua, setelah mengumpulkan data dari kegiatan percobaan, kalian bisa menuliskan struktur teks laporan percobaan dengan cara buatlah kerangka dari struktur teks laporan percobaan, mulai dari judul, tujuan percobaan, alat dan bahan saat melakukan percobaan, langkah-langkah kegiatan dari awal hingga akhir percobaan, hasil percobaan, dan kesimpulannya. Ini juga sudah kalian pelajari di waktu pertemuan yang lalu. Kalian telah membahas ataupun mempelajari teks laporan percobaan yang dibuat oleh orang lain. Kita sudah analisis seluruh struktur dan ciri kebahasaannya. Yang ketiga, langkahnya untuk membuat teks laporan percobaan adalah mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks. Ya, jika kita mau mengembangkan kerangka, tentu saja harus melakukan ataupun membuat kerangkanya dulu. Tadi sudah dijelaskan ya, membuat kerangka yang terdiri dari struktur teks laporan percobaan. Nah, harus diingat ketika kalian mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks, jangan lupa memperhatikan kaidah kebahasaan yang digunakan agar teks laporan percobaan mudah dimengerti. Gunakan kata kerja,
kalimat kompleks, kalimat perintah, kalimat bilangan, kata hubung, kata rujukan, dan lain-lain sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan dalam ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Ya, itulah materi tentang cara menyajikan teks laporan percobaan. Jadi sekali lagi di pertemuan sekarang ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian raih atau harus kalian capai. Setelah mempelajari ini, kalian bisa menyusun teks laporan percobaan. Oleh karenanya, cobalah kalian mengingat-ingat kembali percobaan ataupun praktikum yang pernah kamu lakukan di pelajaran-pelajaran yang lain sebelum sekarang ini. Atau setidaknya mungkin kalau kamu kesulitan, ya kamu bisa pelajari atau kamu bisa cari teks laporan percobaan yang dibuat orang lain, kamu pahami betul teks itu, kemudian ya kamu coba lakukan percobaan ataupun praktekkan teks yang dibuat orang lain itu, kamu praktekkan di rumah. Setelah itu kamu buat sendiri lagi laporan percobaannya, ya. Kemudian setelah kamu menerima pelajaran ini, selanjutnya tagihan atau tugas portofolio. Jadi materinya sudah dicukupkan tadi, semoga kalian bisa memahami. Tinggal kalian semangat dan berusaha berlatih untuk membuat teks laporan percobaan. Sekarang kita kepada tagihan atau tugas portofolio yang harus dilakukan setelah kalian menerima materi pembelajaran tentang menyajikan teks laporan percobaan ini. Buatlah atau susunlah sebuah teks laporan percobaan dengan melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, kumpulkan data berdasarkan kegiatan percobaan yang pernah kamu lakukan pada mata pelajaran IPA misalnya, atau mata pelajaran yang lain di waktu lalu. Ya, diingat lagi. Kemudian yang kedua, berdasarkan data yang telah kamu kumpulkan, coba buatlah teks laporan percobaan dengan memerhatikan struktur teks dan ciri bahasa yang digunakan. Yang tadi sudah kita pelajari atau kita pahami. Kemudian berikutnya, salinlah teks laporan percobaan yang telah kamu susun dengan tulisan tangan yang rapi di kertas folio bergaris. Jadi jangan diketik, ditulis oleh tangan masing-masing supaya ibu tahu persis kalau kalian benar-benar mengerjakannya sendiri alias tidak copy paste, ya. Karena kalau misalnya kalian tidak menulis langsung oleh tangan kamu, ya sekarang dengan sangat mudah ya kita bisa menyalin atau mengcopy paste pekerjaan orang lain yang seolah-olah disajikan sebagai pekerjaan kita sendiri, dan ini tidak diharapkan dan jangan sampai dilakukan oleh kalian. Bersikaplah jujur apa adanya sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan mencoba-coba plagiat atau menyalin pekerjaan orang yang sudah jadi. Kemudian selanjutnya kumpulkan tugas ini paling lambat Kamis depan tanggal 20 Agustus 2020. Gimana? Sudah dipahami? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi perhatikan baik-baik ini tugas portofolionya atau tagihannya. Kamu lakukan dan ibu yakin kamu pasti bisa. Iya. Sekian pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Selamat mencoba menyusun teks laporan percobaan. Ibu yakin kamu pasti bisa. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga Allah memberikan kemudahan selalu untuk kamu bisa belajar dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.